Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, kaperangan kula nepakaken asma kula Yunita Novianta saking kelas 11 AKL. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghasilan pajak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang scarcity. Definition of scarcity: the gap between limited economy resource and unlimited necessities of life. Kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Faktor causing scarcity. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. A. Limited number, jumlahnya yang terbatas. B. Hard to get, sukar untuk memperolehnya. C. Geographic location or base, letak geografis atau tempat. D. Many people need this item, barang tersebut banyak yang membutuhkan. E. Limitation of human capabilities, keterbatasan kemampuan manusia. F. Progress of science and technology, both internal and external factor. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik faktor internal dan eksternal. Seperti yang saya katakan, saya akan menerangkan tentang pajak penghasilan. Yang pertama, kita akan membedah pengertian arti pajak. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa saja sih macam-macam pajak? Pajak dibagi 5, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan pajak bumi dan bangunan. Saya akan menjelaskan tentang mengenai pajak penghasilan. Sekilas tentang pengenaan PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaannya, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Siapa saja sih yang wajib membayar pajak? UMKM, orang pribadi yang perlu membayar pajak hanya jika omset tahunannya mencapai 500 juta per tahun. Masyarakat kecil tidak perlu membayar pajak adalah mereka yang memiliki gaji di bawah UMR atau di bawahnya 4,5 juta per tahun. Kemudian tujuan dari pajak penghasilan adalah tujuan pemerintah menetapkan PPh final adalah untuk meringankan beban WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Ada 2 pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha, memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Cara menghitung pajak penghasilan dengan mudah yaitu 1. Membuat daftar atas penghasilan Anda setiap bulan. 2. Menghitung PTKP Anda. 3. Mencari selisih antara penghasilan kotor dengan PTKP. 4. Tahapan menghitung PPh. Tahap menghitung PPh yaitu 1. Penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan jika penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%.
Contoh soal dalam pekerjaan tetap. Contoh cara menghitung pajak penghasilan. Yaitu Randi pada tahun 2024 bekerja pegawai tetap di PT Sinar dengan menerima gaji yang bayar setiap bulan sebesar 5 juta. Randi diketahui belum menikah. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah pajak setiap bulan yang dibayar Randi. Cara menghitung pajak yang dikeluarkan Randi. Penjelasan gaji sebulan ditulis 5 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan yaitu 5% dikali 5 juta menghasilkan 250.000 rupiah. Neto penghasilan neto sebulan dihasilkan dari 5 juta dikurangi dengan 250.000 menjadi 4.750.000 yaitu penghasilan neto sebulan. Untuk penghasilan setahun cukup dikali 2. Untuk penghasilan sebulan cukup dikali dari 4.750 dikali dengan 12 penghasilan setahun ditulis 12 juta dikali dengan 4.750.000 rupiah menghasilkan 50 juta penghasilan setahun. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak kita kosongin. Untuk wajib pajak pribadi yaitu sebesar 54 juta rupiah. PTKP 54 juta rupiah. PPK penghasilan kena pajak sebesar 3 juta rupiah. Untuk menghitungnya, PPh pasal 21 terutang. Lima persen dikali dengan 3 juta rupiah menghasilkan 150 juta rupiah. Sedangkan untuk menghitung satu bulan yaitu 150.000 rupiah dibagi dengan 12 bulan menghasilkan 12.500. Jadi setiap bulan Randi wajib mengeluarkan pajak penghasilannya sebesar 12.500. Jika penghasilan dibayarkan harian, contoh, Ali bekerja sebagai buruh harian PT DEF, ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000 rupiah. Berdasarkan ketentuan PMK 168 tahun 2023, penghasilan harian Ali dikenakan terharian sebesar 0 rupiah, sehingga tidak ada pajak yang dipotong. Jika penghasilan dibayar mingguan, contohnya pada bulan Februari 2024, Joko bekerja sebagai buruh harian di PT ABC. Upah Joko dibayarkan secara mingguan. Pada minggu pertama, ia bekerja selama 4 hari dan upah yang dibayar sebesar 2.600.000 rupiah. Untuk menghitung PPh pasal 21 yang terutang, perlu dilakukan beberapa upaya.
Perlu ditentukan berapa rata-rata upah harian yang diterima Joko. Dari informasi di atas, diketahui rata-rata upah per hari yang diterima Joko adalah Rp650.000. Dari mana sih Rp600.000? Dari Rp2.600.000 dibagi selama 4 hari menghasilkan Rp650.000. Karena penghasilan per hari lebih dari Rp450.000, PPh pasal 21 atas upah yang diterima Joko dihitung dengan terharian 0,5%. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT ABC adalah PPh pasal 21 sama dengan 0,5% dikali Rp2.600.000 sama dengan Rp13.000. Kesimpulan, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak dan tanggung jawab sosial kita sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, kita berpartisipasi dalam membangun negara dan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sekian dari saya. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.